Sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga yang diurapi Roh Kudus, ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu keluarganya diurapi Roh Kudus? Lambaikan tangan. Tentu kita semua pastinya rindu agar keluarga kita diurapi Roh Kudus. Ya, jadi ada sekolah minggu bagi yang punya anak cucu, silakan dibawa. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan, langsung saja kita buka Yosua pasal 24. Yosua pasal yang ke-24, firman Tuhan berkata, kita akan baca sama-sama ya dari ayat yang pertama secara bergantian dan sampai ayat yang ke-15 saudara. Firman Tuhan, Yosua pasal 24 ayat yang 1 berkata, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya dan para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dan dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Saudara, kalau kita melihat di sini Yosua disuruh Tuhan, kumpulkan seluruh bangsa itu, 12 suku Israel dengan semua pasukannya, kepala sukunya, hakimnya. Kenapa semua disuruh kumpul? Ya para ketua-ketuanya, karena mereka lah yang akan mempengaruhi bangsa itu. Lalu di sana Yosua menyampaikan kepada bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dulu ya nenek moyangmu berdiam di seberang sungai Efrat. Ya ada Abraham. Tuhan mengingatkan kembali kisah dari nenek moyang bangsa Israel. Kita mungkin bertanya saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita ini harus tahu sejarahnya bangsa Israel. Amin. Supaya jangan ada yang tanya, ya kenapa kita ini kok ininya ke Israel, bangsa Israel. Kenapa gitu ya, bukan ke Paris. Ya kalau ke Paris jalan-jalan ya ibu-ibu. Beli tas pasti di sana ya. Ya kenapa harus Israel gitu ya. Saudara, seperti yang kita tahu bersama sejarahnya itu, Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Abraham turun kepada Ishak dan kepada Yakub. Ya, dan kita tahu Israel awalnya itu adalah ya Yakub. Ketika dia bergumul dengan Allah dan Tuhan berkata, mulai hari ini kamu tidak dipanggil lagi Yakub tetapi Israel. Israel memiliki anak berapa? Ini enggak lulus sekolah minggu semua ini Pak. Haleluya. Ya, Israel punya anak berapa? Ya, 12 suku Israel. Ya, dan akhirnya kita tahu bersama sejarahnya bagaimana ketika pada waktu itu Yusuf, salah satu anak Israel, dibuang ke Pak Abraham, enggak usah jawab Pak. Kita lagi pertanyaan Alkitab. Yang bisa jawab dapat sepeda di luar. Mumpung ada Pak Yoris, Bapak bisa kasih sepeda ya Pak. Ya, yang akhirnya dibuang ke Mesir siapa? Aduh, yang ikut mesbah doanya Debbie Basir TV berapa banyak? Yang gak ikut berapa banyak? Yang gak ikut bertobat. Saudara, akhirnya salah satu anak Israel yaitu Yusuf dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia terjual menjadi budak, tetapi Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk di Mesir karena Tuhan akan mendatangkan kelaparan besar atas seluruh bumi. Supaya nanti orang Mesir bisa melihat Allah Israel, Allah yang disembah oleh anak-anak ya dari keturunan Abraham itu adalah Allah yang hidup. Ya, jadi kita tahu bersama ketika akhirnya mereka ada di Mesir, Yusuf di Mesir, lalu orang tuanya mengalami kelaparan. Dan akhirnya pada waktu itu Fir'aun berkata, Yusuf bawa kaum keluargamu ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf membawa seluruh keluarganya Yakub dan ke-11 anaknya yaitu suku Israel pindah ke Mesir. Sampai di Mesir mereka dibukakan tangan lebar oleh Fir'aun.
Padahal seharusnya orang Mesir tidak boleh tinggal bersama orang Ibrani. Tapi mereka diberikan satu tanah untuk mereka kelola. Dan Alkitab berkata, bangsa Israel bangsa yang disertai Tuhan. Karena mereka menerima janji tentang penyertaan dan berkat Tuhan. Ketika mereka ada di Mesir, mereka bekerja. Dan ternyata karena Tuhan memberkati mereka, mereka menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Malah lebih diberkati daripada orang Mesir. Ketika akhirnya masa berganti, Fir'aun mati, naik Fir'aun yang lain. Jadi saudara, Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama julukan raja bagi raja di Mesir. Jangan ada yang tanya sama saya, Bu, itu kok Fir'aun enggak mati-mati ya? Nah ini karena tidak mengerti firman. Bagaimana keluarga kita mau diurapi Roh Kudus kalau orang tua saja pada tidak tahu? Tapi di sini semua tahu. Insya Allah. Ya, kalau orang nggak ngerti firman itu kayak satu cerita. Anaknya keluar dari ruang sekolah minggu nangis. Namanya Yosua. Papa, aku nggak mau ikut sekolah minggu lagi. Kenapa? Aku dituduh sama gurunya merobohkan tembok Yeriko. Terus bapaknya tanya, tapi kamu tidak melakukan itu kan? Tidak papa, aku dari tadi belajar di ruang sekolah minggu. Terus apa yang lakukan? Aku juga nggak tahu, mana guru sekolah minggumu? Bapaknya pergi ketemu guru sekolah minggunya. Kenapa anak saya dituduh merobohkan tembok Yeriko? Guru sekolah minggunya balik tanya, lah siapa Pak yang merobohkan? Ya saya nggak tahu. Kenapa anak saya yang dituduh? Begini saja, saya ini kan pemborong, hitung berapa kerugiannya, saya bangun lagi. Karena tidak mengerti, hai orang tua, engkau tidak bisa cukup dengan bernyanyi lalu keluargamu diberkati. Engkau tidak cukup hanya dengan mengklaim firman lalu keluargamu akan diurapi Tuhan. Engkau harus mengerti kebenaran dan engkau harus membagikan kebenaranmu itu kebenaran firman Tuhan itu kepada anak cucumu. Supaya engkau mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkata, kenapa dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir? Untuk memberikan kepada mereka. Lalu Tuhan tuh lucu, saudara. Dia bilang gini, Musa, kamu pergi ketemu Fir'aun. Kamu bilang, beginilah firman Tuhan, hai Fir'aun. Aku akan membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan berkata, tapi Fir'aun tidak akan mengizinkan engkau. Karena aku akan mengeraskan hati bangsa itu dan hati Fir'aun supaya dia tidak mengizinkan. Coba kalau kita jadi Musa, kita ngomong apa? Tuhan ini piye loh, bener nggak? Suruh saya pergi ketemu Fir'aun supaya saya bawa bangsa itu. Tapi dia juga ngomong, tapi Fir'aun tidak akan mengizinkan karena aku mengeraskan hatinya Fir'aun. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, ya sudah Tuhan, kau saja yang kerjalah. Kenapa Tuhan main-mainkan begini? Saudara, untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu Tuhan punya maksud. Nah, bagian kita itu mengerti maksud Tuhan. Karena ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Sudah nonton filmnya? Yang Batak ketawa kenceng ini. Ya, saudara, ya benar enggak? Ikut Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan terkadang. Karena memang gak masuk akal, tidak masuk di logika. Tapi itulah Tuhan, dia sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan bilang, kenapa dia mengeraskan hati Fir'aun? Supaya ada tulah terjadi yang pertama, air menjadi darah. Lalu tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima. Tetap Fir'aun hatinya dikeraskan Tuhan. Musa balik lagi, Tuhan sudah, besok kamu bilang sama Fir'aun ya, akan ada tulah yang ke-10, anak-anak sulung semua di Mesir akan mati. Lalu semua anak sulung di Mesir mati sampai anak lembu, kambing, domba yang sulung mati. Kecuali miliknya orang Israel. Nggak mati. Saudara bisa bayangkan betapa ajaibnya Tuhan itu. Harusnya ketika melihat itu orang Mesir berbalik dan percaya. Bukan cuma buat orang Mesir, Tuhan mau orang Israel, umatnya sendiri pun mempercayai dia.
Karena banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin apa amin? Banyak orang bilang percaya Tuhan, tapi bisa dihitung dengan jari yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu terjadi dengan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menjamah hati Fir'aun. Lalu dia bilang, pergi kalian, cepat pergi. Kalau tidak semua kita mati. Dengan mulutku aku mengaku bahwa Allah Israel yang kamu sembah itu Allah yang berkuasa. Akhirnya mereka diizinkan pergi. Tapi Tuhan bilang gak sampai situ. Aku akan menggerakkan mereka untuk mengejar. Saudara, kenapa maksud Tuhan diizinkan persoalan, tantangan, masalah. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti dia tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berkata, karena hatinya melekat kepadaku. Dan ia mengenal namaku. Ketika ia berseru, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Sama-sama mengalami kesesakan. Jangan pikir anak Tuhan tidak mengalami kesesakan. Kalau ada di sini yang belum mengalami kesesakan, saya doakan biar mengalami. Amin. Kenapa saudara takut bilang amin? Bangsa Israel bisa keluar dengan cepat hanya dalam waktu hari saja hitungannya. Tapi Tuhan bawa mereka berputar di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan tahu padang gurun adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter bangsa Israel. Padang gurun adalah tempat terbaik untuk mematikan kedagingan kita. Yang belum pernah melewati padang gurun, saya doakan saudara mengalami padang gurun. Yang amin cuma satu. Siapa yang amin itu? Nanti ambil sepeda di luar. Ya, benar saudara, ayo kita sungguh-sungguh punya iman. Tuhan, aku mau rela melewati padang gurun, tapi kedaginganku dimatikan dan aku mengalami perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengalami pengurapan Tuhan? Dagingmu harus mati. Semakin menderita kita, semakin mati daging ini. Kenapa orang punya iman yang murahan? Ya ada saudara saya kemarin ketemu orang. Kenapa, gimana kabarnya sekarang si A? Gak mau ke gereja lagi Bu Debbie. Kenapa? Kecewa sama orang Kristen. Kenapa? Katanya waktu dia gak punya uang, gak ada orang gereja yang mau tolong dia. Saya bilang pret. Saudara, jangan main judi dengan Tuhan. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Jangan engkau punya motivasi apapun datang ke gereja. Lihat-lihat mana orang yang kaya nih ya, siapa tahu saya bisa pinjam duit. Bertobat. Amin. Jangan taruh imanmu kepada manusia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Jangan memikirkan orang bisa menolong engkau. Tuhanlah yang sanggup menolong engkau. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka berteriak, Tuhan kami ini diperbudak, tidak enak rasanya, Tuhan tolong kami, lepaskan kami. Tuhan bawa mereka keluar. Ketika mereka sudah melihat banyak mujizat Tuhan kerjakan, mereka berjalan, Alkitab berkata, laut di depan, tentara Fir'aun di belakang, dan gunung di kanan kiri. Gak ada jalan lari. Mereka berseru kepada Tuhan ketakutan, mereka bilang sama Musa, oh jadi ini sebabnya engkau bawa kami keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ternyata karena di sana nggak ada kuburan. Engkau pengen kita mati massal di sini dan kita dikubur di sini bareng-bareng. Ini loh, orang-orang itu kadang manusia itu mulutnya itu loh. Ketika lagi diproses Tuhan, nggak usah banyak protes. Ya, bangsa Israel itu protes terus. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Lalu tiba-tiba datang angin timur yang begitu kencang sehingga air itu terbelah menjadi dua oleh angin itu. Bangsa Israel menyeberang, ketika mereka hampir sampai disusul oleh tentara Fir'aun. Tiba-tiba air itu turun lalu tertutuplah, mereka mati semuanya. Kenapa mereka mati binasa? Karena hatinya keras, tidak mau bertobat. Saudara, kalau hatimu keras dan tidak mau bertobat, awas saja, hati-hati. Saya bukan mengancam, tetapi harusnya saudara terancam. Benar gak? Halo, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Akhirnya mereka berjalan di padang gurun, panas. Alkitab berkata 3 hari mereka berjalan, tidak ada air.
Saudara bisa bayangkan panas, terik, tidak ada air, mau mati rasanya. Ketika mereka sampai di Mara, ada mata air. Ketika orang melihat ada mata air, 3 hari tidak minum itu harapannya apa? Waduh, minum. Ya wes, air minum. Begitu mereka minum, airnya rasanya pahit. Marah lagi enggak? Kecewa lagi enggak? Semakin engkau bersungut-sungut, semakin Tuhan bikin-bikin. Air itu pahit. Marah lagi bangsa itu. Mereka bilang sama Musa, Musa, kita ini mending mati di Mesir. Tapi matinya kita di depan kuali isinya daging dan roti. Walaupun kita diperbudak, tapi kita makan enak. Mereka tuh cuma pikir daging, daging, dan daging. Betapa banyak sekarang orang Kristen hidupnya cuma mikirin daging tok. Nggak mau menderita. Kenapa? Karena daging berteriak. Mereka lebih suka tinggal dalam kenyamanan di dalam perbudakan. Yang penting dagingnya enak. Dia bilang mending aku mati di Mesir. Tapi matinya di depan kuali yang isinya daging dan roti. Daripada mati di padang gurun, mati lapar. Kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Saudara bisa bayangkan kadang Tuhan tuh geleng-geleng kepala sama kita ini, benar nggak? Ya, sama Tuhan itu kita ini udah nggak tahu apa-apa, protes terus. Gini bukannya duduk, Tuhan maksudmu tuh apa ya Tuhan? Bayangkan jalan di depan ada air 3 hari nggak minum, tapi karena sepanjang jalan mereka bersungut. Tidak percaya juga. Bayangkan kalau siang ada tiang awan, mereka nggak kepanasan. Kalau malam ada tiang api, mereka nggak kegelapan dan nggak kedinginan. Kurang apa untuk mempercayai Tuhan coba? Ketika ketemu air, airnya pahit. Mereka marah berseru. Musa ngomong, Tuhan yang bawa mereka ini engkau loh Tuhan. Aku ini disalahkan sama mereka. Tunjukkan kuasamu supaya mereka percaya. Tuhan bilang itu ada sepotong kayu, ambil, lempar dalam air itu. Musa lemparkan itu, lalu Musa bilang minum. Ketika diminum jadi es. Enggak. Oh sedap, 3 hari jalan di padang gurun tidak ada air, dapat es teh. Nggak usah tanya gulanya dari mana. Itu urusan Tuhan dan tidak dicatat di Alkitab. Tapi Tuhan Maha Bisa, Dia rubah air yang pahit jadi manis. Dapat kekuatan mereka, energi dapat. Bukannya bersungut. Akhirnya saudara ya dikatakan di sana. Kita lanjut ya, nanti ini nggak baca-baca Alkitab, nanti tahu-tahu waktunya habis nih. Kita baca ayat yang keempat sekarang. Firman Tuhan berkata di sana, ya jadi kisah ini, saya mau terangkan ini tadi. Kisah ini ada karena mereka ini mulai meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan panggil Yosua, kamu kumpulkan mereka semua, ingatkan segala perbuatan-perbuatanku yang ajaib. Lalu tanya kepada bangsa ini, mereka mau beribadah kepada siapa? Kepada Isa kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir dan menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Itu cerita tadi ya, gara-gara Yusuf. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa mereka keluar. Ayat 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Lalu ayat yang ke-7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap dengan antara kamu dan orang Mesir itu. Ya, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri melihat. Matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kamu lama diam di padang gurun. Urusan Tuhan membawa bangsa itu berputar ketika mereka keluar. Harusnya kan mereka hanya menjalani beberapa hari saja untuk berjalan. Tetapi Tuhan bawa mereka berputar melalui padang gurun. Menghindari negeri orang Filistin. Karena Tuhan tahu kalau mereka lewat orang Filistin. Lalu mereka diperangi oleh orang Filistin. Mereka balik lagi ke Mesir. Ini akibatnya orang Kristen tuh banyak begitu. Mau tobat nih, lewat jalan. Ketika lewat padang gurun, ketemu tantangan, balik lagi ke Mesir. Saya mau tobat bu, keluar dari perselingkuhan. Tapi istri cerewet 1 kali, balik lagi ke selingkuhannya. Nggak usah angkat tangan. Halo,
Ada orang yang sudah niat, aku mau keluar dari kenajisan, Bu. Saya ini melakukan sesuatu yang kotor. Tapi ketika menghadapi tantangan, balik lagi ke situ. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Karena banyak kodok, gandul-gandul di kaki. Khotbah saya minggu lalu ya. Lalu saudara, akhirnya Tuhan bilang, matamu sendiri melihat. Lalu sudah itu kamu lama berdiam di padang gurun. Lama itu urusan mereka. Urusan Tuhan bahwa mereka berputar tidak melewati orang Filistin. Ya itu urusan Tuhan. Tapi urusan mereka terputar-putar 40 tahun. Itu karena kebodohan mereka. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-8 berkata, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka ya kupunahkan di depan kamu loh, kata Tuhan. Mereka aku punahkan di depan kamu. Ayat yang ke-9, ya di sana dikatakan, ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu, karena apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Tapi Tuhan berkata, ayat yang ke-10, tetapi aku tidak mendengarkan Bileam, sehingga ia pun tidak mengutuki kamu, tetapi memberkati kamu. Padahal dia disuruh untuk mengutuk, tapi mulutnya yang keluar berkat bagi bangsa Israel. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Kurang apa? Tuhan ingetin semua nih kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Ada orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Ini Tuhan ungkit semua nih apa yang dia pernah lakukan. Kemudian aku melepaskan ya tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tetapi apa, ayat 13 dikatakan, demikianlah juga kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamu diami di dalamnya. Mereka nggak mendirikan kota, tapi dikasih tinggal di satu kota yang sudah bagus. Tetapi kamulah yang mendiami di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tapi kamulah yang makan hasilnya. Tuhan tuh ngomong, kurang apa coba? Kurang apa kebaikan Tuhan? Ayat yang ke-14, lalu Yosua tampil dan berkata, disuruh Tuhan, ya, oleh sebab itu, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Karena itu saudara, semua sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Cuma satu yang Tuhan minta, takutlah akan Tuhan. Kenapa dia mengizinkan semua tulah-tulah tantangan demi tantangan di padang gurun. Mereka lihat mujizat, mereka marah-marah, gak ada daging, gak ada roti, turun mana dari sorga. Burung puyuh datang, kurang apa coba. Saya cuma mau bilang hari ini, tidak ada yang kurang dari hidup kita. Kita bernapas hari ini, kita sehat, itu anugerah Tuhan. Karena itu kebangetan kalau kita ini gak hidup takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jangan punya embel-embel ikut Tuhan. Ada orang yang gini, iya Tuhan aku akan melayanimu. Kalau ini ya Tuhan, kalau pulihkan dulu pekerjaanku. Dalam hatinya Tuhan, bukan Tuhan si malaikat. Pret banget lu. Emang siapa lu? Bukan Tuhan yang butuh kita saudara. Kita ini yang butuh Tuhan. Kenapa? Tanpa Tuhan kita gak bisa hirup napas. Amin. Ditutup aja lubang hidung kita hari ini, mati kita.
Amin apa amin? Jadi jangan sombong dengan hidup ini. Mari rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hidup takut akan Tuhan. Beribadah kepadanya dengan tulus. Tidak usah punya embel-embel. Tuhan kalau begini, kalau begitu maka aku akan begini. Datang ke gereja itu dengan ketulusan. Bukan berharap nanti ada orang gereja tolong saya bayar utang. Ini orang-orang Kristen tuh punya hobi tuh begitu. Ya, bertobat saudara. Saya mau bersaksi kepada saudara. Saya ikut Tuhan ini padang gurun terus. Dari dulu padang gurun terus. Berapa kali kami tidak punya uang. Mungkin saudara sudah pernah dengar kesaksian saya dikejar debt collector. Saudara, Tuhan izinkan semua. Saya jalani dengan nangis di kaki Tuhan. Karena saya nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya gesek kredit card untuk bayar cicilan rumah. Berbunga nggak bisa bayar. Dikejar debt collector, diteriakin. Ya, nggak malu pendeta nggak bayar utang. Yang undang saya gereja-gereja dihubungi, diomongi. Suruh Ibu Dewi Basir tuh bayar utangnya. Malu nggak saudara? Malu saya. Teman saya telepon, Bu, ada debt collector telepon ke gereja kami. Ibu suruh bayar utang. Saya masuk di kamar, saya menangis saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini? Aku nih hamba-Mu. Aku malu Tuhan. Itu uang gak saya pakai beli tas mahal. Saya cuma buat bayar rumah untuk bertahan kami bisa tinggal di satu rumah. Tuhan jawabnya apa? Kalau aku izinkan itu. Kau mau apa? Berapa harga dirimu? Saya nangis di kaki Tuhan dan saya bilang, biarkan dagingku mati Tuhan. Saya tidak pernah menelpon keluarga. Saya nggak cari keluarga mami saya. Saya nggak cari keluarga siapapun. Dan kalau ada orang yang hari ini menonton tayangan ini saudara. Saya yakin ini tayangan ditonton oleh ribuan orang. Apalagi nanti kalau saya ambil videonya Pak, saya tayangkan dari channel saya. Kalau ada orang kaya yang pernah mungkin saya pinjem atau datang minta uang. Coba ngomong kepada saya hari ini di depan mimbar ini. Saya mau bersaksi, saya tidak pernah pinjam uang. Saya dan suami punya satu prinsip, kami hamba Tuhan. Kami harus hidup mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang panggil kami. Dan Tuhan yang sanggup memberkati kami. Tapi kalau Tuhan izinkan kami lewati padang gurun, itu urusan Tuhan. Kami mau mati bagi daging kami. Saya tidak pernah punya embel apa-apa ikut Tuhan. Ketika Tuhan pun menghancurkan daging kami, silakan Tuhan. Remukkan saya seremuk-remuknya. Kita dituduh nyolong keyboard di gereja. Suami saya, kami telan itu mentah-mentah. Kami bayar harga apa yang Tuhan mau. Hari ini saya mau bersaksi di depan saudara. Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah membiarkan engkau terus menderita. Ada waktunya Tuhan angkat hidupmu. Saya mau bersaksi kepada saudara hari ini, kami sangat diberkati Tuhan. Kami sangat dicukupkan Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang gak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan. Bahkan hari ini, Tuhan izinkan kami bisa bangun udah puluhan gereja di desa-desa. Itu bukan untuk kemuliaan kami saudara, tapi semua untuk Tuhan. Saya cuma mau bilang, akhirnya saudara, ayat ini berkata, ayo jangan pernah menuntut Tuhan apapun. Dia cuma minta beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Lalu ayat yang berikutnya, yang terakhir ayat 15 berkata, kita baca sama-sama. Kata Yosua begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa, hari ini kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan memilih yang lain.
Karena Yosua dengan tegas berkata, kamu pilih hari ini. Kepada siapa? Kalau engkau merasa tidak enak selama ini ikut Tuhan, engkau merasa tidak ada untung ikut Tuhan, engkau anggap tidak baik untuk ikut Tuhan, silakan engkau pilih Allah-Allah yang sesat. Tidak bisa main-main. Engkau mau benar, engkau mau sesat, silakan sesat sekalian. Ini maksud ayat ini loh. Kalau engkau gak mau beribadah pada Tuhan, pilih Allah nenek moyangmu atau Allahnya orang Amori. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Dia Tuhan yang setia. Jangan pernah memilih untuk menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Jangan memilih untuk menyembah dagingmu dan engkau meninggalkan Tuhan. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Saudara, engkau harus tinggalkan iman kepada anak-anakmu supaya keluargamu menjadi keluarga yang diurapi Tuhan. Orang tua, ada seorang ibu yang telepon saya, Bu, bagaimana cara mendidik anak supaya mereka itu benar-benar hidup dalam takut Tuhan. Saya bilang, tidak ada tips kecuali satu. Orang tua, jadilah pelaku firman. Maka anakmu akan melihat teladanmu. Engkau menceritakan, Tuhan bilang kepada Musa dan bangsa Israel, semua yang sudah aku lakukan dalam perjalananmu dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Apa yang sudah kuperbuat, kebesaran-kebesaranku, tulis itu kata Tuhan dan ceritakan kepada anak cucumu dan keturunanmu. Ibu-ibu kalau malam jangan dongengkan anakmu dengan cerita-cerita fiksi. Ceritakan tentang firman Tuhan. Saya bersyukur kemarin saya dengar satu kesaksian, Bu. Anaknya dia 3 tahun, tiap jam 8 udah, Mam cepat, Ibu Debbie sudah mau mulai. Tiap jam 8 malam. Ada yang foto anaknya di atas tempat tidur bawa Alkitab. Bu, anak saya 6 tahun. Tiap jam 8 udah cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, naik di atas tempat tidur bawa Alkitab. Teriak, Papi, Mami cepat, udah mau mulai mesbah doa. Saudara sekarang bersyukur, engkau gak perlu ngajari lagi, engkau tinggal suruh mereka dengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saya melihat banyak anak-anak kecil di jamaat Tuhan hari-hari ini. Saudara tahu kemarin berapa hari lalu yang saya bacakan kesaksian di mesbah doa. Anak 13 tahun, dia bilang gini, Bu Debbie saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Tadinya yang ikut mesbah doa di rumah kami hanya mama. Karena saya kasihan mama sendirian ikut mesbah doa. Saya tadinya iseng cuma buat nemeni mama. Karena mama sendiri duduk di depan TV nonton dan ikut mesbah doa. Saya duduk, Bu. Tapi ternyata setelah saya mendengar mesbah doa, saya jadi ketagihan, Bu. Sekarang saya tidak temani mama, tapi saya juga ikut beribadah di mesbah doa. Dan kesaksian saya, Ibu, saya ini umur 13 tahun sudah dihinggapi roh ketakutan dan kekhawatiran. Orang tua gak tahu kan, anakmu masih 13 tahun, dia sudah punya pergumulan. Tapi kadang dia gak cerita, makanya tiba-tiba ada anak bunuh diri. Karena numpuk, sebab orang tua gak tahu apa-apa. Dia bilang, saya selalu khawatir ada roh yang mengikuti saya itu bilang gini, nanti kamu mati. Lalu saya bayangkan saya mati. Nanti besok dia datang dia ngomong, papamu akan mati. Saya bayangkan papa saya mati. Nanti dia datang besok, mamamu akan mati. Selalu itu setiap hari, Ibu. Saya ketakutan sampai malam, kadang saya gak bisa tidur. Tapi sejak saya ikut mesbah doa, iman saya dibangkitkan. Saya belajar mempercayai Tuhan. Dan sampai hari ini tidak pernah ada lagi itu roh-roh ketakutan datang menghinggapi saya. Saudara, orang tua engkau harus punya iman. Dimulai dari orang tua, ajak anak-anakmu beribadah. Ya, supaya apa? Saya dulu anak saya itu kalau masih kecil dulu kan mereka penakut. Kalau mau ke kamar mandi, Mam, temenin. Kenapa? Ada setan. Saya bilang, Dek, di kamar mandi tidak ada setan. Yang ada tuh di hatimu. Kok bisa, Mam? Yang bisikin kamu gini, ada setan di situ, ada setan di situ. Ah, itu setan. Oh jadi gitu, sebentar ya saya mau difoto. Supaya bagus saudara, lagian foto. Ya jadi kalau gini bagus kan, nanti kirim di IG saya ya. Lalu saudara,
ketika anak saya itu belajar memperkatakan iman, dia bilang satu kali gini, Mam, aku sekarang gak takut lagi loh. Kenapa? Saya mau ke kamar mandi, ada suara yang ngomong, ada setan. Saya tengking, dalam nama Yesus, kamu itu yang setan. Akhirnya gak ada yang penakut anak saya. Orang tua harus mengajari mereka iman yang benar. Jangan orang tua gini, enggak ada setan nak, temani mama dulu ke belakang. Nah ini, ya ini iman ini tanpa perbuatan. Makanya saudara, tunjukkan iman yang benar itu supaya anak-anakmu hidup dalam takut Tuhan. Mumpung masih ada waktu, saya percaya. Saya nanti malam saudara dengar Mesbah Doa ada kesaksian. Bapak-bapak saya undang imam musik maju ke depan 80 tahun. Dia divonis dokter tumor. Jadi dibawa dari Sulawesi, tidak bisa buang air besar, tidak bisa makan. Perutnya sudah keras ya. Akhirnya sudah tersiksa, lemah, tidak berdaya, dibawalah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, diperiksa dokter semua, ada tumor di usus besar yang menghalangi tidak bisa buang air. Lalu dokter bilang, kalau ganas, kalau ini harus dioperasi, karena kalau enggak dia tetap enggak bisa buang air besar. Dioperasi, setelah itu mungkin akan dikemo. Bapak ini anak Tuhan, dia selalu dengar Mesbah Doa, dia bilang, saya berdoa Bu Debbie, Tuhan jangan operasi, saya sudah tua, saya sudah pasang ring. Kalau saya Tuhan kasih hidup, kasih saya hidup sehat. Akhirnya dia berdoa. Ketika besoknya itu mau diendoskopi lagi saudara, dia disuruh berpuasa. Dia berpuasa, dia berdoa. Tiba-tiba dia rasa mau buang BAB, udah lama gak BAB. Dia ke kamar mandi, begitu dia BAB, keluar darah semua dan daging menggumpal-gumpal. Tumornya pecah. Dan keluar tanpa operasi, dia disembuhkan Tuhan. Saudara, satu hal yang saya tanya gini, Pak, apa yang Bapak dapat? Kenapa Bapak masih diberi kesempatan hidup? Satu, Ibu Debbie, supaya saya berdampak buat anak dan cucu saya. Supaya lewat hidup saya, mereka boleh mengenal Tuhan dan mengenal perbuatan Tuhan yang besar.